Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Kebijakan Publik. Pada sesi kali ini, kita akan mendiskusikan salah satu tema sentral dalam studi hukum Islam kontemporer, yaitu hukum kebijakan publik dalam perspektif Islam. Dalam tradisi Islam, kebijakan publik tidak semata dipahami sebagai produk legislasi sekuler, melainkan sebagai siasah syariah, yaitu pengaturan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Mengapa kajian ini relevan? Karena hampir seluruh negara Muslim, termasuk Indonesia, sedang bergulat dengan pertanyaan bagaimana merumuskan kebijakan publik yang responsif terhadap tantangan zaman, namun tetap berakar pada etika dan hukum Islam. Pertanyaan ini tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga epistemologis, ontologis, hingga aksiologis. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, untuk membahas topik ini, saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan sebagai berikut. Pertama, sumber-sumber dan metode penggalian hukum kebijakan publik atau epistemologi. Kedua, hakikat dan tujuan kebijakan menurut Islam atau ontologi. Ketiga, prinsip-prinsip universal yang melandasinya. Keempat, mekanisme kebijakan dari formulasi hingga evaluasi. Kelima, isu-isu mutakhir seperti partisipasi publik, HAM, gender, dan multikulturalisme. Serta kelima, kontribusi nyata Islam dalam kebijakan publik di Indonesia. Mari kita mulai dari fondasi keilmuan paling mendasar, epistemologi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di tengah derasnya arus perubahan sosial, ekonomi, dan politik, bagaimana sebenarnya Islam memandang proses lahirnya sebuah kebijakan publik? Apakah hukum Tuhan hadir sebagai daftar aturan mati yang kaku, ataukah ia menyediakan kerangka etis yang lentur namun tetap kokoh? Pertanyaan ini membawa kita pada ranah yang disebut epistemologi, yakni teori tentang sumber, batas, dan metode pengetahuan. Mari kita telusuri bagaimana epistemologi kebijakan publik Islam dibangun di atas fondasi wahyu, akal, dan kemaslahatan. Pertama, kita harus memahami bahwa sumber kebijakan publik dalam Islam tidak berdiri di ruang hampa. Para ulama siasah atau ahli politik kenegaraan sepakat bahwa Al-Quran adalah landasan nilai dan prinsip dasar. Namun, penting untuk dicatat, Al-Quran lebih banyak memberikan petunjuk makroetik seperti keadilan, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi mungkar daripada aturan teknis bernegara yang rigid. Disinilah sunnah Nabi berperan vital, terutama praktik ketatanegaraan di Madinah. Nabi Muhammad tidak hanya pemimpin spiritual, tetapi juga kepala pemerintahan yang aktif membuat perjanjian antar suku, mengatur pajak, dan mengelola konflik sosial. Selanjutnya, para ulama mengembangkan ijma atau konsensus ulama dan qiyas atau analogi untuk menjawab persoalan baru. Namun, instrumen yang paling dinamis adalah ijtihad dengan segala variasinya. Maslahah, mursalah, atau kemaslahatan publik yang tidak secara spesifik disebut teks, istihsan atau preferensi hukum demi keadilan yang lebih baik. Urf atau adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan saddud zari'ah yang artinya menutup segala jalan yang mengarah pada kerusakan. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa perubahan fatwa dan hukum terjadi mengikuti perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan adat istiadat. Beliau memberikan contoh konkret yang sangat terkenal. Khalifah Umar bin Khattab pernah menangguhkan hukuman potong tangan bagi seorang pencuri pada masa kelaparan. Mengapa? Karena dalam kondisi darurat, penerapan hudud secara literal justru dapat mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan. Penangguhan ini bukanlah pembangkangan terhadap teks, melainkan upaya mencapai tujuan tertinggi syariah, yaitu menyelamatkan jiwa manusia. Ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan publik Islam membuka ruang inovasi yang luas selama langkah-langkah tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental syariah. Kedua, relasi wahyu dan akal. Banyak pihak yang keliru mengira Islam menolak peran akal dalam pengambilan kebijakan publik. Fakta historis dan teologis justru menunjukkan sebaliknya. Dalam konstruksi epistemologi Islam, wahyu berfungsi sebagai bingkai etik yang berisi nilai-nilai universal, sementara akal adalah instrumen implementasi yang membaca realitas dan menimbang akibat dari setiap keputusan.
Muhammad Abed Al-Jabiri menguraikan adanya 3 nalar yang bekerja dalam konstruksi pemikiran Islam. Pertama, nalar bayani yang berorientasi pada otoritas teks dan bahasa. Kedua, nalar burhani yang mengedepankan logika demonstratif dan bukti empiris. Ketiga, nalar irfani yang bertumpu pada intuisi dan penyingkapan spiritual. Al-Jabiri menekankan bahwa kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan yang mampu mendialogkan ketiga nalar ini. Akal tanpa wahyu akan kehilangan arah moral dan terjebak dalam relativisme. Wahyu tanpa akal akan mandek dan gagal menjawab kompleksitas realitas yang terus berubah. Karena itu, dalam Islam, wahyu dan akal bukanlah 2 kutub yang bertentangan, melainkan 2 sayap yang saling menguatkan. Ketiga, hubungan syariah, fiqhah, dan siyasah. Kita harus membedakan 3 konsep yang seringkali tertukar dalam wacana politik Islam: syariah, fiqh, dan siyasah. Syariah adalah idealitas ilahiyah, wahyu Allah yang sempurna, absolut, dan abadi. Fiqh adalah hasil pemahaman manusia terhadap sumber-sumber syariah yang bersifat relatif, kontekstual, dan dapat berubah seiring waktu. Sedangkan siyasah adalah kebijakan publik yang diambil oleh pemimpin atau penguasa yang idealnya berpijak pada fiqh, namun juga harus mempertimbangkan kemaslahatan publik yang lebih luas. Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa tujuan tertinggi syariah adalah maslahah yang secara spesifik dijabarkan dalam pemeliharaan 5 hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap kebijakan yang memelihara kelima hal ini adalah maslahah, dan setiap kebijakan yang mengancamnya adalah mafsadah. Namun, ada satu hal krusial yang perlu saya luruskan dan tekankan di sini. Seringkali orang menyimpulkan bahwa Al-Ghazali membuka pintu maslahah seluas-luasnya hingga bisa menangguhkan teks agama secara sembarangan. Pendapat ini keliru. Al-Ghazali adalah ulama yang sangat berhati-hati. Dalam Al-Mustasfa, beliau mensyaratkan bahwa maslahah mursalah hanya dapat dijadikan landasan kebijakan jika memenuhi 2 syarat ketat. Pertama, maslahah tersebut harus berada pada tingkat kebutuhan daruriyat, primer garis miring darurat, bukan sekadar kebutuhan sekunder atau pelengkap. Dan kedua, maslahah tersebut harus sejalan dengan tindakan syariat secara umum atau mulaimah dengan tasyarruf al-syar'i, artinya ia tidak boleh bertentangan dengan semangat dasar Al-Quran dan Sunnah. Jadi maslahah adalah pintu darurat yang terkunci rapat dengan rantai kaidah usul, bukan gerbang tanpa penjaga. Dari uraian singkat ini, kita dapat menarik benang merah. Epistemologi kebijakan publik Islam adalah sebuah sistem pengetahuan yang bertingkat dan dinamis. Sumbernya bersumber dari wahyu yang abadi, namun penggaliannya melibatkan ijtihad manusiawi yang terus berkembang. Metodenya beragam, dari qiyas hingga maslahah mursalah, dan tujuannya tunggal, yaitu mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh umat, yang dalam istilah fiqh disebut maslahah ammah. Kebijakan publik Islam bukanlah doktrin kaku yang membeku di abad pertengahan. Ia adalah kerangka etis yang lentur, namun tetap kokoh berpijak pada prinsip tauhid dan keadilan. Ia mampu merespons tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri, selama para pengambil kebijakan memiliki kapasitas ijtihad yang mumpuni dan integritas moral yang tinggi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, apa sebenarnya hakikat kebijakan publik dalam pandangan Islam? Pertanyaan ini membawa kita pada ranah ontologi ilmu tentang hakikat keberadaan sesuatu. Apa hakikat kebijakan publik? Apakah ia sekadar keputusan politik biasa, ataukah ia memiliki makna yang jauh lebih dalam? Dalam perspektif Islam, kebijakan publik bukanlah sekadar keputusan politik. Ia adalah perwujudan nyata dari pengaturan kemaslahatan umum yang dalam istilah fiqh disebut maslahah ammah. Ini berarti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Disinilah Ibnu Taimiyah, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam, memberikan kontribusi yang sangat fundamental. Dalam kitabnya yang monumental, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah atau kebijakan syariah dalam memperbaiki pemimpin dan rakyat,
Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kebijakan yang adil bukanlah sekadar urusan duniawi. Beliau menyatakan bahwa keadilan adalah inti dari agama dan kunci keberlangsungan peradaban. Bahkan beliau dengan berani mengatakan, Allah akan menegakkan negara yang adil walaupun kafir dan tidak akan menegakkan negara yang zalim walaupun muslim. Mengapa demikian? Karena keadilan bersifat universal, ia tidak mengenal agama, suku, ras, maupun golongan. Lebih dari itu, Ibnu Taimiyah memandang kekuasaan bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat. Tujuan sesungguhnya dari kekuasaan dan kebijakan adalah untuk memudahkan kehidupan rakyat, melindungi hak-hak mereka, dan mencegah segala bentuk kezaliman. Karena itulah, setiap kebijakan yang mencapai tujuan-tujuan ini bukan sekadar tindakan politis, melainkan tindakan religius, bahkan termasuk ibadah yang paling agung di sisi Allah. Ini adalah fondasi ontologis yang mengangkat kebijakan publik dari ranah politik semata ke ranah spiritual dan moral. Pertanyaan berikutnya, jika kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan, lalu bagaimana kita mengukur? Apakah sebuah kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan atau justru sebaliknya? Disinilah kerangka maqasid syariah memainkan peran yang sangat sentral. Secara klasik, para ulama yang dikenal dengan istilah jumhur ulama telah merumuskan 5 perlindungan dasar yang menjadi tujuan tertinggi syariah. Pertama, menjaga agama atau hifz al-din. Kedua, menjaga jiwa atau hifz al-nafs. Ketiga, menjaga akal atau hifz al-aql. Keempat, menjaga keturunan atau hifz al-nasl. Dan kelima, menjaga harta atau hifz al-mal. Dengan kerangka ini, setiap kebijakan publik, mulai dari kebijakan anti korupsi, perlindungan anak, hingga regulasi ekonomi syariah dapat diuji secara sistematis apakah kebijakan ini melindungi salah satu dari 5 hal pokok tersebut atau justru mengancamnya. Namun, pemikiran Islam tidak berhenti di situ. Para pemikir kontemporer telah memperluas kerangka ini agar semakin relevan dengan kompleksitas zaman. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Yasser Auda, pendiri Al-Maqasid Research Center in the Philosophy of Islamic Law di London. Dalam karyanya yang inovatif, Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach, Auda tidak sekadar mengulang rumusan klasik, tetapi memperkenalkan pendekatan sistem yang melihat maqasid sebagai jaringan etis yang dinamis dan saling terkait, bukan sekadar hierarki yang kaku. Auda mentransformasikan pemahaman kita tentang maqasid secara mendalam. Perlindungan akal atau hifz al-aql tidak lagi sekadar pelarangan minuman keras, tetapi mencakup pendidikan, penelitian, pengembangan metode berpikir ilmiah, bahkan upaya mencegah keluarnya tenaga ahli nasional ke luar negeri. Perlindungan jiwa dan kehormatan atau hifz al-nafs dan hifz al-ird berkembang dari sekadar larangan pembunuhan dan tuduhan zina, menjadi perlindungan menyeluruh atas harkat, martabat, dan hak asasi manusia universal. Perlindungan harta atau hifz al-mal kini mencakup pengembangan ekonomi yang adil, perwujudan kesejahteraan masyarakat, dan berbagai bentuk bantuan sosial. Bahkan, para pemikir kontemporer seperti Yasser Auda telah mengusulkan penambahan dimensi-dimensi baru yang sangat relevan dengan tantangan abad ke-21, yakni perlindungan lingkungan atau hifz al-bi'ah sebagai respons terhadap krisis ekologis global, serta perlindungan martabat manusia atau hifz al-karamah al-insaniyah yang mencakup kehormatan dan hak-hak asasi manusia secara universal. Dari uraian singkat ini, kita dapat menarik kesimpulan penting. Ontologi kebijakan publik Islam mengajarkan bahwa kebijakan bukanlah sekadar instrumen kekuasaan. Ia adalah manifestasi ibadah dan keadilan. Dan kerangka maqasid syariah, baik dalam rumusan klasiknya maupun perluasan kontemporernya, menyediakan kompas moral yang kokoh untuk menguji setiap kebijakan. Apakah ia melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, lingkungan, dan martabat manusia? Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang menjawab ya untuk semua pertanyaan itu secara seimbang. Setelah kita memahami hakikat kebijakan publik dalam Islam dan kerangka maqasid yang menjadi kompas moralnya, bagaimana kita menilai apakah sebuah kebijakan benar-benar Islami? Apakah cukup dengan label syariah, ataukah ada kriteria substantif yang harus dipenuhi para ulama dan pemikir Muslim?
telah merumuskan setidaknya 8 prinsip utama yang harus mewarnai setiap kebijakan publik. Prinsip pertama dan paling fundamental adalah tauhid. Ini bukan sekadar pengakuan verbal tentang keesaan Allah, tetapi landasan nilai yang mengubah orientasi seluruh kebijakan. Kebijakan publik dalam kerangka tauhid tidak boleh dibuat untuk kepentingan kelompok, golongan, atau ambisi pribadi penguasa. Ia adalah bentuk pengabdian kepada Allah, ibadah dalam dimensi sosial. Setiap kebijakan harus diuji, apakah ia mendekatkan manusia kepada nilai-nilai ketuhanan atau justru menjauhkan. Prinsip ini menempatkan kekuasaan sebagai amanah, bukan hak istimewa. Prinsip kedua adalah keadilan. Keadilan dalam Islam bukan konsep abstrak, ia adalah kewajiban konstitusional. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang monumental Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang merupakan karya komprehensif pertama tentang tata kelola negara Islam, menegaskan bahwa seorang pemimpin negara harus adil, faqih atau paham hukum, sehat indera, berani, dan bijak. Lebih dari itu, Al-Mawardi tidak menulis untuk memuja penguasa, tetapi untuk merumuskan kontrak sosial antara rakyat dan negara. Keadilan harus ditegakkan dalam distribusi sumber daya, perlakuan hukum, dan kesempatan, bahkan kepada lawan politik sekalipun. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip ketiga adalah musyawarah. Ini bukan sekadar prosedur demokrasi modern, tetapi perintah tegas Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu langsung diperintahkan untuk bermusyawarah. Jika beliau saja diperintahkan demikian, maka umatnya lebih pantas menjadikannya prinsip hidup. Musyawarah juga ditegaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini adalah fondasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Prinsip keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah kontrol sosial sekaligus penegakan nilai. Dalam tradisi Islam, fungsi ini dilembagakan melalui Al-Hizbah atau lembaga pengawasan publik. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hizbah fil Islam menyatakan bahwa seluruh kantor publik dalam Islam bertujuan menyeru masyarakat melakukan yang baik dan mencegah yang mungkar. Lembaga Hizbah mengawasi pasar, moral publik, dan memastikan keadilan dalam transaksi. Ini bukan intervensi otoriter, tetapi perlindungan terhadap kepentingan publik dari praktik-praktik yang merugikan. Prinsip kelima adalah maslahah. Setiap kebijakan harus mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah usul fiqh, tasyarruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bial maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus terikat pada kemaslahatan. Kebijakan yang tidak membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat, meskipun dibuat dengan niat baik, harus ditinjau ulang. Maslahah adalah tujuan akhir dari seluruh syariah. Prinsip keenam adalah amanah dan akuntabilitas. Pemimpin adalah pemegang amanah, bukan pemilik kekuasaan. Pertanggungjawaban tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah di akhirat. Imam Al-Ghazali dalam kritiknya kepada para penguasa menegaskan bahwa penguasa zalim tidak akan bertahan lama. Beliau bahkan mengingatkan bahwa Allah memberi amanah untuk menstabilkan negeri sesuai dengan syariatnya. Sebuah kerajaan yang adil, walaupun diperintah oleh pemimpin non-muslim, akan mampu bertahan berbanding kerajaan zalim walau dipimpin oleh orang-orang Islam. Ini menunjukkan bahwa keadilan dan amanah adalah ukuran universal. Prinsip ketujuh adalah tawazun, keseimbangan. Islam menolak absolutisme individu maupun kolektivisme total. Kebijakan publik harus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Tidak boleh ada kebijakan yang mengorbankan hak-hak dasar individu demi kepentingan kolektif, dan sebaliknya. Keseimbangan ini adalah ciri khas ajaran Islam yang wasatiyah atau moderasi. Prinsip kedelapan adalah legalitas dan kepastian hukum. Ini mencakup non-retroaktivitas, praduga tak bersalah, serta kepastian prosedur. Prinsip ini sesuai dengan kaidah usul fiqh yang sangat fundamental. Al-ashlu fi al-asya al-ibaha, hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.
Kaidah ini yang ditegaskan oleh Imam As-Suyuti menjadi fondasi penting bahwa negara tidak boleh melarang atau membatasi kebebasan warga negara tanpa dasar hukum yang jelas dan prosedur yang sah. Setiap pembatasan harus didasarkan pada dalil yang kuat dan kepentingan publik yang mendesak. 8 prinsip ini tauhid, keadilan, musyawarah, amar ma'ruf nahi mungkar, maslahah, amanah, tawazun, dan legalitas adalah filter kritis bagi setiap produk kebijakan. Sebuah kebijakan tidak cukup hanya diberi label Islami. Ia harus diuji substansinya melalui prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip ini memiliki relevansi universal dan dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola modern melalui digitalisasi layanan publik, mekanisme integritas aparatur, partisipasi masyarakat, dan program perlindungan sosial. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat sebagai wujud nyata dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan mahasiswa, bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi? Mari kita telusuri mekanisme kebijakan publik dalam perspektif Islam secara sistematis. Bagaimana sebuah kebijakan publik Islam seharusnya dirumuskan? Prosesnya dimulai dengan musyawarah yang melibatkan ahlul halli wa al-aqdi. Mereka yang memiliki kompetensi, pengaruh, dan kepercayaan publik. Dalam sejarah politik Islam, lembaga ini memiliki tugas mengangkat dan memilih pemimpin, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, serta mengontrol kinerja kepemimpinan. Dalam konteks modern, ini mencakup parlemen, para ulama, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Musyawarah merupakan media untuk mengambil kebijakan guna menghindari perilaku otoriter dan sewenang-wenang. Dengan musyawarah, masyarakat akan puas terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tahap berikutnya adalah analisis maslahat mafsadah secara sistematis. Apa untung dan rugi konkret dari kebijakan ini bagi masyarakat? Siapa yang mendapat manfaat? Siapa yang menanggung beban? Apakah ia melindungi atau mengancam salah satu dari 5 maqasid pokok? Analisis ini harus berbasis fakta terverifikasi, karena dalam perspektif etika publik Islam, data bukan sekadar alat teknis, melainkan alat keadilan. Hasil musyawarah kemudian dilegislasi oleh ulil amri, pemegang otoritas, dalam bentuk peraturan perundangan. Ulil amri adalah pemerintah atau penguasa yang sah bersama dengan lembaga-lembaga keagamaan di bawahnya. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berkaitan dengan kemaslahatan. Dalam negara modern, proses ini setara dengan pembahasan rancangan undang-undang di parlemen, konsultasi publik, dan uji dampak kebijakan. Pada ranah implementasi kebijakan publik, dalam tradisi fiqh siyasa, pemerintah dipahami memiliki fungsi ganda, hirasat al-din wa siyasat al-dunya, menjaga agama dan mengelola urusan dunia. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Lembaga yang sangat khas dalam sejarah Islam adalah Hizbah, lembaga pengawasan publik yang memiliki kewenangan luas. Al-Hizbah adalah sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati. Lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut sedang dilakukan. Cikal bakal Al-Hizbah telah ada sejak zaman Rasulullah, ditandai dengan ditunjuknya muhtasib, petugas Hizbah di berbagai tempat dan mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Hizbah fil Al-Islam menyebutkan tugas penguasa. Penguasa bertugas melarang terjadinya kemungkaran seperti berdusta dan berkhianat, termasuk dalam hal ini mengurangi timbangan, takaran, dan curang dalam kerajinan-kerajinan barang dagangan. Hizbah mengawasi kejujuran pasar, mencegah monopoli dan penimbunan, menegakkan standar kualitas, dan memastikan layanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita cari padanannya hari ini, bayangkan gabungan antara KPPU, Badan Perlindungan Konsumen, dan Ombudsman. Di Indonesia, lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia memainkan peran yang secara fungsional mirip dengan konsultasi ulama dalam implementasi kebijakan, meskipun fatwanya tidak mengikat secara hukum, namun memiliki pengaruh besar dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Adapun sistem evakuasi kebijakan publik dalam perspektif Islam, terdapat 3 mekanisme kontrol yang saling melengkapi.
Pertama, nahi munkar publik. Masyarakat memiliki hak, bahkan kewajiban, untuk mengkritik kebijakan yang salah. Ini adalah fondasi kebebasan pers dan civil society dalam kerangka Islam. Sebagaimana disampaikan, kewajiban kita untuk melakukan koreksi, kontrol, dan perbaikan terhadap berbagai kebijakan agar berorientasi kepada kemaslahatan publik dengan cara yang ma'ruf. Kedua, muhasabah, akuntabilitas pemimpin, tidak hanya kepada lembaga pengawas, tetapi juga kepada hati nurani dan kepada Allah di akhirat. Pengawasan dimaksudkan agar pemerintah melakukan tugasnya untuk mendukung kebijakan dalam pelayanan publik dengan sebaik mungkin. Ketiga, pengujian kebijakan, apakah suatu kebijakan bertentangan dengan prinsip syariah dan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi melakukan fungsi ini. Al-Mawardi, seorang pemikir Islam terkemuka mazhab Syafi'i yang hidup antara tahun 975 sampai 1059 Masehi, menegaskan bahwa hubungan antara ahl al-aqdi wa al-hol dan kepala negara adalah hubungan kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Teori kontrak sosial ini dikemukakan Al-Mawardi pada abad 11, jauh sebelum muncul di Eropa pada abad 16. Jika pemimpin menyimpang dari amanahnya, masyarakat memiliki hak untuk menasihati, kemudian jika tidak diindahkan, untuk mengganti melalui mekanisme yang sah dan tanpa kekerasan. Dari uraian ini, kita melihat bahwa kebijakan publik Islam memiliki mekanisme yang lengkap dan sistemik. Formulasi melalui musyawarah al-hal wa al-aqd, implementasi melalui lembaga hisbah yang mengawal keadilan pasar dan publik, serta evaluasi melalui kontrol publik, akuntabilitas spiritual, dan pengujian konstitusional. Ketiganya adalah satu kesatuan yang memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada kemaslahatan umat. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, selanjutnya kita akan bahas bagian yang paling diperdebatkan, yakni hak asasi manusia, keadilan gender, multikulturalisme dan partisipasi dalam konsep kebijakan publik dalam perspektif Islam. Saya ingin membahasnya dengan jujur, termasuk mengakui ketegangan-ketegangan yang nyata. Mari kita mulai. Kita sudah membahas syura sebagai prinsip, tapi bagaimana syura diterjemahkan dalam konteks demokrasi modern? Rachid Ghannouchi, pemikir dan politisi Tunisia, pendiri Partai Ennahda, berpendapat bahwa syura dan demokrasi memiliki nilai inti yang sama, memastikan rakyat memiliki suara dalam pemerintahan dan hak-hak dasar terlindungi. Islam, katanya, tidak memiliki masalah dengan prosedur demokratis, justru ia membutuhkannya. Dalam konteks Indonesia, organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah membuktikan bahwa partisipasi civil society Islam bisa sangat konstruktif, mulai dari menyusun masukan terhadap rancangan undang-undang hingga menyuarakan kepentingan rakyat kecil di tingkat akar rumput. Selanjutnya, hubungan antara hak asasi manusia dan Islam adalah salah satu perdebatan paling serius dalam akademisi hukum internasional. Kita perlu jujur tentang ini. Dari sisi positif, Islam memiliki landasan yang kuat untuk hak asasi manusia. Khaled Abu El-Fadl, profesor hukum yang juga ulama klasikal, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip inti hak asasi manusia, martabat manusia, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan dari penindasan, semuanya dapat ditemukan dengan kuat dalam tradisi Islam. Kelima maqasid pokok pada dasarnya adalah rumusan hak asasi manusia versi Islam. Namun, ada ketegangan yang nyata dan kita tidak boleh berpura-pura ia tidak ada. Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam yang disusun oleh negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam pada tahun 1990 mencoba merumuskan hak asasi manusia versi Islam. Dan dokumen ini menuai kritik keras, termasuk dari para sarjana Muslim sendiri. Deklarasi ini dianggap tidak menjamin kebebasan beragama, membenarkan hukuman fisik, dan membolehkan diskriminasi terhadap non-Muslim dan perempuan. Sarjana seperti Abdullahi Ahmed An-Naim, profesor hukum di Emory University, berpendapat dalam bukunya Islam and the Secular State bahwa solusinya bukan menolak hak asasi manusia universal
atau menolak Islam, tapi mereformasi interpretasi hukum Islam agar selaras dengan prinsip kewarganegaraan yang setara, di mana setiap warga, apapun agamanya, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Berikutnya, terkait isu keadilan gender dalam kebijakan publik Islam. Ini mungkin topik yang paling sensitif dan karena itu paling membutuhkan kejujuran intelektual. Di satu sisi, Al-Quran mengandung prinsip-prinsip kesetaraan yang kuat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa manusia diciptakan setara dalam nilai kemanusiaan, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang berjenis kelamin tertentu. Quran Surat An-Nisa ayat 32 mengakui hak perempuan atas hasil usahanya sendiri. Dalam sejarah awal Islam, perempuan berpartisipasi aktif dalam urusan publik. Di sisi lain, ada sejumlah ketentuan fiqh klasik tentang waris, kesaksian, dan kepemimpinan yang dalam praktiknya menciptakan ketidaksetaraan. Aminah Wadud dalam Quran and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, melakukan tafsir ulang Al-Quran dengan pendekatan feminis. Argumennya, banyak tafsir klasik yang mencerminkan bias budaya patriarkis zamannya, bukan semangat inti Al-Quran yang egaliter. Fatima Mernissi, sosiolog Maroko dalam The Veil and the Male Elite, menelusuri secara kritis sanad hadis-hadis yang sering dipakai untuk membatasi peran publik perempuan. Kesimpulannya, sebagian hadis tersebut memiliki perawi yang bermasalah dan konteks yang disalahgunakan. Relevansi untuk kebijakan publik, kita perlu membedakan antara prinsip-prinsip Islam yang genuinely egaliter dan praktik-praktik budaya patriarkal yang dibalut baju agama. Kebijakan publik yang benar-benar Islami seharusnya memperkuat yang pertama dan mempertanyakan yang kedua. Terakhir, terkait isu multikulturalisme, bagaimana Islam memandang kebijakan publik di tengah masyarakat yang plural, berbeda agama, suku, dan budaya? Al-Quran sendiri merayakan keberagaman. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Keberagaman bukan anomali, ia adalah kehendak Allah. Preseden historis yang paling sering dikutip adalah Piagam Madinah sekitar tahun 622 Masehi. Dokumen perjanjian yang disusun Nabi Muhammad antara berbagai kelompok di Madinah. Muslim, Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan suku-suku Arab lainnya. Dokumen ini menjamin hak-hak setiap kelompok, menentukan kewajiban bersama, dan membangun kerangka bersama untuk menyelesaikan konflik. Di Indonesia, Gus Dur sering mengatakan, kebijakan Islam yang bijak bukan yang melarang ini dan itu, tapi yang memastikan semua orang apapun agamanya dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan sejahtera. Itulah makna rahmatan lil alamin dalam kebijakan publik. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, tantangan HAM, kesetaraan gender, dan pluralisme bukanlah ancaman bagi Islam. Ia adalah panggilan untuk ijtihad yang jujur, berani, dan bertanggung jawab. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita menelusuri fondasi epistemologis, ontologis, hingga mekanisme kebijakan publik Islam, kini tibalah saatnya kita melihat bagaimana semua kerangka itu terwujud dalam realitas kebangsaan kita, Indonesia. Pertanyaannya, apa sebenarnya kontribusi Islam dalam kebijakan publik di negeri ini? Mari kita telusuri secara singkat, mulai dari akar sejarah hingga praktik kontemporer. Sebelum Indonesia merdeka, pengaruh Islam dalam tata pemerintahan Nusantara bukanlah fenomena baru. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh Darussalam, Mataram Islam, Demak, hingga Ternate dan Tidore telah mengembangkan sistem hukum, ekonomi, dan pemerintahan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam jauh sebelum Indonesia merdeka. Sistem peradilan syariah, ekonomi berbasis zakat dan wakaf, serta pendidikan pesantren, semua ini adalah bentuk kebijakan publik berbasis Islam yang telah berlangsung berabad-abad sebelum kolonialisme mengganggu tatanan tersebut. Tradisi ini menjadi fondasi sosial budaya yang kemudian mempengaruhi cara bangsa ini merumuskan identitas kebangsaannya. Salah satu momen paling dramatik dalam sejarah kebijakan publik Islam Indonesia adalah Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Dokumen ini memuat rancangan dasar negara, termasuk frasa pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Frasa 7 kata ini mewakili kompromi antara kelompok Islam yang menginginkan negara berasaskan Islam dan kelompok nasionalis yang menghendaki negara kebangsaan yang inklusif. Namun penting untuk dipahami secara akurat. Frasa 7 kata tersebut tidak pernah menjadi bagian resmi dari pembukaan UUD 1945 yang disahkan. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Muhammad Hatta membacakan perubahan, mengubah frasa tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan setelah Hatta berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Islam, termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Hasan. Mengapa mereka menyetujui? Bukan karena kalah, tetapi karena mereka menilai keutuhan bangsa adalah kemaslahatan yang lebih besar. Kiai Haji Wahid Hasyim yang berpikiran moderat setuju menghapus kalimat yang menjadi keberatan kelompok non-muslim. Karena Indonesia memang bukan negara agama ataupun sekuler. Ini adalah contoh brilian penerapan prinsip maslahah dalam kebijakan publik. Kesepakatan ini melahirkan konsep yang sangat khas Indonesia, negara yang berketuhanan, menghormati agama sebagai landasan moral, tanpa memaksakan satu agama sebagai hukum negara. Meskipun Indonesia bukan negara Islam formal, kontribusi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publiknya sangat nyata dan konkret. Mari kita petakan secara ringkas. Bidang hukum keluarga, Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi dasar hukum bagi lebih dari 200 juta Muslim Indonesia. Bersama kompilasi hukum Islam yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, regulasi ini mengatur perkawinan, warisan, dan wakaf bagi umat Islam. Meskipun tidak sempurna, ini adalah pencapaian legislasi berbasis nilai Islam yang signifikan dalam negara Pancasila. Bidang ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 21, Tahun 2008 tentang perbankan syariah bersama Undang-Undang Zakat, Wakaf, dan Pengelolaan Haji telah menjadikan Indonesia salah satu pemain utama dalam ekonomi syariah global. Undang-undang ini mengatur prinsip syariah dalam perbankan serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Bidang pendidikan Islam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan terhadap peran pesantren sebagai pilar pembentukan karakter bangsa. Bidang jaminan halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar, memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi konsumen Muslim. Sumbangan terpenting Islam Indonesia untuk wacana kebijakan publik global adalah Islam wasatiyah, Islam moderat yang berada di jalan tengah, Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantara secara aktif, merumuskan panduan kebijakan untuk isu-isu kontemporer. Mereka bukan hanya pengamat kebijakan, mereka adalah aktor dalam proses perumusannya, memastikan kebijakan tetap berada pada koridor keadilan sosial. Rekan-rekan mahasiswa kita telah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mari kita tarik 3 benang merah yang paling penting. Pertama, sinergi antara nilai Islam dan kebijakan publik modern sangat mungkin. Keadilan, musyawarah, akuntabilitas, perlindungan hak dasar manusia, semua nilai ini ada dalam khazanah siasah syariah jauh sebelum ia menjadi kosakata ilmu administrasi publik modern. Yang membedakannya bukan substansinya, tapi sumber moralnya dan sanksi di baliknya. Bagi seorang Muslim, zalim kepada rakyat bukan hanya pelanggaran konstitusi, itu dosa yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kedua, integrasi nilai Islam ke dalam kebijakan nasional membutuhkan dialog, bukan pemaksaan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan publik yang bernilai Islam tidak harus berlabel formal syariah. Yang penting adalah substansinya. Apakah ia mewujudkan keadilan, melindungi yang lemah, dan merawat kemaslahatan bersama? Undang-undang pesantren, sistem ekonomi syariah, dan kebijakan halal adalah contoh bagaimana nilai Islam terserap ke dalam hukum nasional melalui proses demokratis yang legitimate. Ketiga, maqasid syariah adalah kerangka yang relevan untuk tantangan abad ke-21.
kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan, kebebasan berekspresi, krisis kesehatan publik, semua ini bisa dianalisis dan direspons melalui kerangka maqasid syariah yang berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini bukan nostalgia terhadap masa lalu, ini adalah metodologi yang terus hidup dan relevan. Kebijakan publik yang baik, apapun landasannya, adalah yang menghadirkan kemaslahatan, mencegah kemafsadatan, dan ditegakkan dengan amanah. Itulah inti pesan siasah syariah. Dan itulah pula yang seharusnya menjadi standar setiap kebijakan yang kita buat, kita kaji, dan kita perjuangkan. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.